Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasoka Adi Wibowo, SPD. Saya mengampu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Muara Sugian. Baiklah, saya di sini akan membuat video bimbingan klasikal UKIN PPG BK 2024. UKIN PPG guru tertentu periode keempat tahun 2024, tahap 3, gelombang 3 tahun 2024. Baiklah, selamat untuk menyaksikan video yang saya berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapkan ketuanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, saya absen dulu ya, namanya ya. Yes. Agus Rifa. Aura. Dava. Berangkat semua ya ini ya? Ya. Nihil berarti ya? Ya. Oke, kemarin saya mengajarkan tentang apa kemarin? Mengajarkan tentang kekerasan, ya, kekerasan. Nah, untuk yang sekarang saya lebih mendalam lagi tentang stop bullying di lingkungan sekolah. Ya. Nanti ada tujuannya, apa permasalahannya, dampaknya, semuanya ada di situ nanti. Kalian harus nanti saya sudah kasihkan LKPD-nya, kamu ngisi nanti ya, berkelompok ya. Jangan enggak ya, semuanya harus kerja semua lah ya. Ya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Tegak semuanya. Permainan ya. Ini kata kuncinya, Bapak minta tolong. Itu baru kamu kerjakan. Ya. Tapi kalau saya nggak ngomongkan, kamu bergerak atau gimana, itu kamu kalah berarti. Ya. Saya minta tolong, tangan kanannya angkat. Bagus, tepuk tangan. Oke, duduk. Berarti cuma ini nah. Siapa namanya? Dimas. Siapa? Duduk deh. Lainnya duduk semuanya, kan tepuk tangan. Saya ngomong apa tadi? Saya nggak minta tolong kan ngomongnya. Saya ngomong apa? Kata kuncinya. Bapak minta tolong. Baru kamu kayak gitu boleh. Nah. Oke, sekarang Dimas ya. Oke, sekarang Bapak minta tolong kamu garuk kepala kamu. Bapak minta tolong duduk. Oke, tepuk tangan. Enggak. Bapak minta tolong kamu ketawa. Bapak minta tolong kamu tegak. Oke, ya. Ini contoh ya. Berarti menang Dimas. Oke, sekarang saya tanya, kalian sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Ya.
Siapa yang belum siap? Bukan game lagi nih. Siapa yang siap? Bukan game lagi loh ini. Bukan game lagi. Siapa yang siap? Sudah siap semua? Ya. Oke. Ya, buat kelompoknya kemarin kan coba ganti. Yang ini kan belum kelompoknya kan? Ya. Ganti kelompok ya, cepat ganti kelompok yo. Ayo ganti kelompok. Sudah? Ada kelompoknya ya? Ya. Oke. Oke. Ini ada judulnya iklim sekolah aman ya. Stop bullying. Stop bullying, perundungan di sekolah. Ya. Nah, perundungan atau bullying. Perundungan itu apa sih? Atau bullying itu apa sih? Coba siapa yang tahu? Ya. Oke, siapa namanya? Muhammad Dwi Rahman. Oke, Dwi. Perundungan adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Kekerasan adalah yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban. Tetap korban. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Siapa? Ada yang bisa selain Petrus? Siapa yang bisa? Ayo yang laki-laki. Siapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, siapa namanya? Antika. Pintar. Tangan. Kasih tepuk tangan. Jangan malu memberikan aplaus atau semangat untuk temannya kalau yang temannya bisa ya. Oke, ini perundungan merupakan perilaku ya. Perundungan merupakan perilaku agresif yang dapat dibagikan menjadi 4 bentuk utama. Bentuk-bentuk perundungan. Yang pertama, perundungan verbal. Ya, ini ada 4. Perundungan verbal mengatakan atau menulis sesuatu kepada korban dengan sifat memalukan atau merendahkan. Verbal. Perundungan sosial atau apa? Atau rela sosial. Oke. Merusak Atau hubungan seorang di lingkungan sosial tertentu. Perundungan fisik. Yang dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Nah, nanti saya minta tolong contoh ya. Kamu nanti saya kasihkan LKBD-nya, kamu kerjakan nanti ya. Maju ke depan, ya. Oke, perundungan daring. Dulu kan pernah kamu sebelum di SMA kan sekolah kan ada daring kan, ada kena COVID-19 kan, ada daring. Oke, apa itu? Pengguna media sosial, pesan singkat, email atau media digital untuk merendahkan atau menjelekkan seseorang. Oke, nanti saya ada contohnya, saya ingin tahu kamu bisa nggak nanti. Nah, ini bentuk-bentuknya. Yang fisik ini ya, yang fisik ini. Nempeleng, jambak ya, itu fisik. Nah, verbal, nah itu verbal itu apa? Gimana tuh kalau verbal itu? Mengejek. Nah, contoh mengejek tadi, saya ngomongkan apa? Contohnya mengejek? Verbal. Nah, bisa jadi itu ada celotehannya namanya kan? Oke. Apa ini? Relasional.
apa sosial, berarti Dikucilkan. nah di depan umum. Ah, kamu nih kecil, oi, ngentutan. Nah, kan seperti itu kan? Ini yang keempat, cyberbullying. Nah, itu lewat apa? Email. Sosmed. Contoh sosmed kayak apa? Media sosial. Email. Contohnya kayak apa? Email. WA, ya, IG. SMS. Kan sekarang banyak grup kan di WA, web. IG. Iphone. Oke, ini korban-korbannya ini banyak ini. Iya. Jiwa saat dosa. Oke, korban bullying berpotensi ini banyak di berita ini, di liputan 6 di SCTV. Semua. Ya, korban bullying berpotensi alami gangguan jiwa saat dewasa. Iya apa enggak kayak gitu? Ya. Kalau orangnya nggak kuat, biasanya kayak gitu. Kalau kuat biasa aja, malah mentalnya lebih bagus lagi nanti. Nah, gadis korban bullying ini bunuh diri di depan orang tuanya. Karena mungkin stres kan, dibully terus sama temennya. Setiap hari dibully terus. Oke, kejam. Ada nama tuan. Kejam, bocah mengidap polio dipaksa makan kotoran manusia. Nah, ini bahaya ini. Ada yang tukang bully, saking kasarnya, yang kena bully itu tadi disuruh, kamu suruh makan kotoran. Ada contohnya, ya. Di SD kita sebelah itu ada juga seperti itu. Tapi bukan makanan, tapi air. Ya, jorok lah pokoknya. Video siswa laki-laki tampar seorang siswa. Buat netizen kesal. Nah, tampar-tamparan ini. Oh, ini yang parah. Ya. Tak tahan dibully gadis 14 tahun ini gantung diri. Piu. Ya. Mengenaskan. Padahal hidupnya masih panjang, masih gadis, yang 14 tahun. Karena mungkin nggak kuat ya dibully sama kalian-kalian ini. Ingat kamu, ada nggak di diri kalian? Satu siswa yang membuli atau perundungan tipe siswa yang ini, tipe-tipenya ini. Tipe siswa ini yang sering mulai membuli siswa lain. Ada nggak di jiwa kalian? Seperti itu. Kedua, tipe siswa ini juga suka membuli dan ikut-ikutan untuk membuli. Nah, orangnya ikut-ikutan. Ada nggak di sini? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Semoga nggak ada benar. Oke, ketika pendukung atau perundung pasif, tipenya siswa ini mendukung perilaku bullying dengan cara ikut tertawa. Atau tidak ikut. Ada nggak? Ada kalau ada temennya bully temennya yang lain, dia tuh modelnya dari belakang ikutan ketawa aja. Itu sama, itu modelnya pasif itu, ya. Ada nggak seperti itu di sini? Ada. Tadi nggak ada, tapi sekarang ada ya. Ada ya, ada. Pendukung pasif atau pembuli potensial, tipe siswa ini sebenarnya juga suka membuli, tapi mereka tidak menunjukkan dukungan apapun. Menunjukkan dukungan ataupun. Dia tuh ingin membuli, tapi itu nggak berani ngomong, tapi dia itu menyaksikan. Ada nggak kayak gitu? Ya, pasti ada. Nah, Dia nggak beranian, tapi dia dalam hatinya mendukung, tapi diam-diam sambil ketawa dalam hati. Hahaha. Oke. Penonton yang tidak mau terlibat. Nah, ini tipe siswanya ini apa? Tipenya? tidak terlibat dalam bullying, tapi juga ikut mencoba menolong siswa yang dibully. Nah, siswa ini orangnya acuh. Terserah kono lah.
mau bully-bulian terserah kono, jungkir balik kono lah. Yang penting saya sekolah gitu. Dia nih modelnya nggak mau nolong, iya nggak mau bully orangnya. Ada nggak seperti itu? Ya, ada. Terserah kono lah kamu, terserah itulah mau jungkir balik terserah kamu. Ada kan? Oke, 6 pembela potensial. Nah ini siswa ini sangat membela. Kalau ada permasalahan dia bela, pokoknya dia ini kalau di animasi itu dia pahlawan, superhero. Kalau siang kan. Ya, di kartun itu avatarnya ada, woi. Kalau ada orang yang kesusahan dia bantu kasih duit. Dia kalau ada yang bertengkar dia pisahi. Ada yang nangis dia neng-neng. Apa neng-neng? Ya, ini. 7 pembela. Nah, ini yang terakhir ini siswa yang dirundung. Nah, ini siswa yang ada nggak ya siswa yang sering di sini yang dibully? Ada nggak? Nggak ada. Tidak bisa dibullykan. Nah, ini yang orang dibullying, ya, orang yang kena perundungan, ini tipe-tipenya ada kayak gini, luka yang tidak bisa dijelaskan, sakit tapi dia nggak berani ngomong, takutnya nanti dibully lagi. Kedua, sulit tidur, sering mimpi buruk. Lihat wajahnya yang bully itu aja. Jadinya kadang-kadang dia nggak mau sekolah. Ada seperti itu. Ya. Merasa tidak berdaya atau percaya diri. Nah, ini yang pasti. Orang yang dibully dia nggak akan percaya diri. Salah aja. Pasti rasanya tuh pingin salah aja. Semoga di sini nggak ada lah. Sakit lah pokoknya seperti itu. Nah, kehilangan teman sejauh dari lingkungan sosial. Dia merasa tuh kayak dijauhi orang. Padahal jadinya enggak. Padahal enggak dijauhi. Tapi rasanya kayak dijauhi teman. Karena dia itu kecil hati. Seperti itu. Nilai yang menurun. Ya, nilai yang menurun ini. Yang dulunya nilainya 6, lebih anjlok lagi. Yang dulunya juara, enggak juara. Nah, mungkin Petrus juara, Petrus nanti ya. Amin terus. Amin. Masih banyak lagi nih. Tidak. Mengapa anak tidak mau minta pertolongan? Nah ini merasa diabaikan, ya. Kalau yang orang dibully, pastinya mikirnya tuh cuma merasa diabaikan sama teman-teman. Paling nggak ada yang bela saya kan, seperti itu. Terus kedua, laporan mereka tidak direspon, karena mungkin mikirnya semuanya temannya yang pembuli tadi. Ketika anak atau siswa yang melapor malah disalahkan karena nggak punya teman tadi kan, seperti itu. Masalah yang terjadi dianggap wajar, bukan apa-apa. Nah, menyepelekan. Dianggap gurauan yang tidak perlu ditanggapi serius. Ada kan seperti itu? Seharusnya jangan seperti itu. Kasihan lah. Nah, ini langkah-langkah penting dalam menangani perundungan. Yang pertama, hentikan pada saat itu juga ada perundungan. Kedua, cari tahu apa yang terjadi.
Jangan asal-asal kamu jongkrakkan semuanya kamu ya. Ternyata cuma ini buat adegan aja kamu pisahkan. Padahal dia mau buat video ini. Ketiga, berikan dukungan kepada anak siswa yang terlibat. Nah, kalau temannya nggak mau ngerespon, berarti ngomonglah sama gurunya, ya, bahwasanya ada yang dibully, ya, kamu diam aja ya. Saya kasih kertasnya ya, buat isi LKPD-nya, ya, isi ya, diisi ya, LKPD-nya diisi ya, tinggal diisi ya. Nah ini ya, ini diisi ya, diisi. Oke, jangan nggak diisi loh itu, diisi. LKPD-nya belum diisi itu. Ya, diisi ya, ini diisi. Ambil. Nah, sudah maju ya. Siap. Ayo maju, ayo maju, langsung maju. Kelompok Pak. Hah? Terserah. Mau kelompok siapa aja dulu, nggak apa-apa. Ya semua maju berkelompok. Yo, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Pelajaran 1. Tuliskan contoh perilaku bullying yang kalian ketahui pada kotak di bawah ini. Nomor 1. Secara fisik. 1. Memukul, 2. Menendang, 3. Menjegal, 4. Mencubit, 5. Mendorong. Secara rasional. Menyebarkan kebohongan, bahasa tubuh kasar, pandangan agresif, mengucilkan seseorang. Secara elektronik, menyindir orang di sosmed, menyebar berita hoak di sosmed, mengirim pesan atau ancaman, mengucilkan anak-anak dari game, membuat akun palsu atau membajak. Jelaskan pendapat kalian tentang perilaku bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang yang disengaja dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik atau mental. 3. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadi perilaku bullying? Pengaruh lingkungan keluarga. 2. Kurangnya pendidikan karakter di sekolah. 3. Pengaruh media sosial. 4. Rendahnya pengawasan di sekolah. Sebutkan dampak negatif apa yang terjadi jika seseorang menjadi korban bullying. Cemas, depresi, kehilangan motivasi, tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi.
Bagaimana cara mencegah bullying di sekolah? Orang tua mengajarkan anak yang empati dan menghargai sesama. Tanamkan pikiran yang baik. Jalin pertemanan dengan baik. Mengajarkan para siswa memiliki rasa empati. Coba sampaikan pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dilakukan perilaku bullying terhadap teman atau menjadi korban perilaku bullying? Apa yang akan Anda lakukan apabila melihat perilaku bullying? Saya akan membela teman yang dibully. Oke, sudah. Ya. Buatlah poster tentang ajaran untuk stop bullying di lingkungan sekolah, tidak melakukan perilaku bullying. Warnai poster tersebut sehingga menarik untuk dibaca dan dilihat. Oke. Mana posternya? Dikasih tahu. Mana sih? Itu kamu gambaran kamu sendiri ya? Ya. Oh, berarti kamu gambar sama pena sama ini ya? Iya, Pak. Pensil sama warna berwarna itu ya? Ya, Pak. Bagus juga kamu. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Kenapa? Karena kalian semuanya, kita semuanya untuk hari ini bagus semuanya mengerjakan tugas-tugasnya ya. Oke. Terus selanjutnya kita kesimpulannya dari kita belajar ini tuh apa sih? Kita dapatkan ini apa sih? Yang kita dapatkan pelajaran kita hari ini apa yang kesimpulannya untuk hari ini? Biar kita tidak membuli lagi ya. Ada efek-efeknya ya kan? Ya, oke, benar. Apa kendala-kendala kalian? Kendala kalian dalam mengerjakan tugas ini. Apa kendalanya kalian? Ayo, siapa yang bisa? Oh, Theo. Apa, Theo? Malas ya, Rio. Terus ada yang lain apa lagi selain malas? Siapa yang bisa? Siapa yang ngomong susah? Oh, Rio juga. Oh ya, susah, malas ya. Itu yang harus kalian pelajari lagi. Oke. Selanjutnya, tadi kan kesimpulan. Sekarang saya kasih motivasi. Ya, motivasi untuk hari ini, setinggi apapun sekolahmu, setua apapun umurmu, setinggi apapun jabatanmu, ya, jika adab lebih rendah dari ilmumu, berarti tidak ada gunanya kamu di sekitar masyarakat atau sekelilingmu. Karena adab itu harusnya lebih tinggi dari ilmu. Seperti itu ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini kayaknya sudah mulai habis waktunya kan ya. Sudah habis 1 jam ya, sudah habis. Sekarang saya tanya, apa perasaan kamu setelah ada pelajaran stop bullying ini? Senang, Pak. Senang, terus? Seru. Terus apa lagi? Banyak, Pak. Ada yang seru lagi apa tadi? Breaking. Oh, ice breaking ya. Oke. Oke, terima kasih ya sudah
kita belajarnya dengan baik, kalian kondusif juga, sudah baik. Mengerjakannya semuanya, bisa mengerjakan semua, bisa menggambar poster-posternya tadi. Ada yang bisa menjawab tadi ya. Oke. Sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua, coba berdoa dulu ya. Marilah teman-teman, selesai belajar kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya nanti ya. Boleh di waktu jam yang lain. Oke. Terima kasih.